Ya, sudah kelihatan. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Bambang dan rekan-rekan di SIDAS. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi tentang lab safety. Ini terus terang saja ini pertama kali saya mengisi tentang lab safety untuk kegiatan di lab. Langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang General Laboratory Safety. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saja dan apa yang pernah kami lakukan selama studi di luar, bagaimana mereka memanage bahan kimia mereka seperti itu. Mengapa safety management ini penting? Itu alasannya adalah ini bukan hanya untuk keamanan Anda saja yang bekerja, tapi untuk keamanan Anda, orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang tukang bersih-bersih misalnya yang tidak tahu, dan pengunjung seperti itu. Siapa yang harus memulai? Karena ini adalah pekerjaan bersama, kita harus memulainya dari kita masing-masing sendiri. Dan safety itu harus yang pertama, kemudian pekerjaan Anda seperti itu. Jadi keamanan Anda yang pertama, kemudian kedua baru pekerjaan Anda. Karena kalau tanpa keamanan, pekerjaan Anda tidak akan selesai. Apa itu ya? Sudah genetik kan? Butuh, tidak. Keamanan ini juga penting sebagai bukti tanggung jawab Anda kepada sosial ya. Misalnya kita menumpahkan barang di lab kita, kemudian kita tidak care, itu juga akan mempengaruhi teman-teman kita di lingkungan kita. Misal kita menumpahkan etidium bromide di meja Anda, itu kan harus Anda yang bertanggung jawab karena yang lain tidak tahu. Kemudian kalau Anda tidak bertanggung jawab, orang lain duduk di tempat Anda atau menggunakan tempat Anda, mereka terkontaminasi seperti itu, sementara mereka tidak tahu seperti itu. Itu kan akan menjadi dosa sosial sebetulnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk mengerti tentang bahaya dari keamanan lab itu? Yang pertama, kita harus mengenali bahaya dan mengevaluasi resiko dari bahaya. Yang kedua, mencari informasi, membaca semua data yang relevan yang tersedia tentang pekerjaan kita, bahan kimia yang kita gunakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan pengendalian yang diperlukan untuk meminimalkan bahaya dan resiko seperti itu. Jadi 3 hal ini. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu hazard yang ada di lab. Hazard itu dibagi menjadi 2 dari bahan-bahan itu. Ada physical hazard dan health hazard. Kalau kita lihat di bahan-bahan itu ada, kalau kita kelompokkan itu akan ada 2, yaitu physical hazard dan health hazard. Misal untuk yang physical hazard itu ada bahan-bahan yang reaktif, mudah terbakar, korosif, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu bahaya kesehatan, seperti iritan, sensitif pada pernafasan, karsinogenik, mungkin ini banyak yang di lab kita ya, seperti etidium bromide, SDS, seperti itu, yang neurotoksik, dan sebagainya. Ini harus menjadi concern kita ya, seperti itu. Apa sih sumber-sumber bahaya di lab kita itu? Yang pertama itu bahan kimia. Bahan kimia. Yang kedua itu bahan biologis. Karena kita lab rekayasa, tentu saja kita akan ada biological hazard. Yang ketiga mungkin radioaktif. Mungkin ini tidak akan kita bahas karena
umumnya kita tidak pakai radioaktif seperti itu. Yang mungkin ada yang ketiga dan keempat, tapi ini mungkin bukan domain kita ya, seperti listrik, benda-benda tajam dan sebagainya. Listrik itu kan harus tertata ya, tidak boleh kabel berkeliaran di mana-mana itu tanpa manajemen yang benar seperti itu, karena itu akan mudah untuk terjadi konsleting dan terbakar. Kita akan fokus saja pada chemical hazard dan biochemical hazard seperti itu. Oke, kita mulai dari bahan kimia. Ini kita anggap saja belum pernah masuk lab seperti itu. Ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita masuk lab. Apa yang harus Anda lakukan saat menggunakan bahan kimia atau membeli bahan kimia untuk pertama kali? Yang pertama yaitu membaca dan memahami MSDS atau sekarang biasa disebut SDS, Safety Data Sheet. Kemudian setelah itu kita harus tahu gimana handlingnya setelah membaca MSDS itu. Yang ketiga yaitu labeling di lab. Yang keempat yaitu handling limbahnya. Itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing seperti itu. Jadi kita harus memahami bahan kimia yang kita beli, kemudian handling berdasarkan MSDS, yang ketiga labeling, yang keempat handling limbahnya. Itu yang terpenting. Kemudian bentar ya, balik nih. Apa itu MSDS? Jadi di MSDS itu setiap kita beli bahan kimia itu akan disertakan MSDS. Kalau nggak ada, itu bisa kita download dari mana, misal dari Merck atau dari Sigma, itu pasti ada di webnya. Dokumen ini menerangkan tentang bahan yang kita beli. Dan bahan itu. Jadi MSDS ini akan menerangkan seperti identifikasi produk, bahayanya bagaimana, komposisi di dalamnya seperti apa. Kalau umpamanya tertetes, terkena mata atau wajah, pertolongan pertamanya bagaimana. Kalau terbakar gitu, semua baik sifat fisik, toksikologi, ekologi semua ada di MSDS seperti itu. Jadi ketika kita beli bahan untuk pertama kali, yang harus kita mengerti itu adalah MSDS. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini khusus untuk bahan-bahan yang bahaya ya, seperti flammable atau toxic, misalnya karsinogenik dan sebagainya. Semuanya tidak boleh kita lakukan di dalam ruangan. Semuanya harus kita lakukan di fume hood seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan fume hood? Nah, pastikan dulu fume hoodnya itu berjalan, karena kebanyakan di lab-lab kita itu fume hoodnya sudah lama dan tidak berjalan, tidak ada exhaustnya, sudah tidak menyerap lagi, tapi itu dianggap fume hood atau dianggap sebagai lemari asam, padahal sudah tidak bekerja. Nah, jadi untuk lab semacam kita ini yang sering pakai misal kloroform, etanol, fenol, dan sebagainya yang seperti itu, yang kalau misal fenol itu kena tangan itu kan iritan seperti itu ya. Jadi semua harus kita kerjakan di dalam fume hood. Barang-barang karsinogen dan sebagainya harus kita di fume hood agar itu tidak menghindari tercecernya barang-barang itu di meja-meja kita seperti itu. Ini adalah best practice untuk penggunaan fume hood. Dia harus ada di tengah, tidak terlalu ke pinggir. Setidaknya ada di tengah atau di ujung sekalian. Dan pastikan bahwa bahan fume hoodnya itu berfungsional seperti itu. Nah, ini juga praktek yang tidak benar sebetulnya ketika kita menggunakan fume hood kita itu sebagai tempat untuk menyimpan bahan kimia kita seperti itu.
Kan fume hood itu tidak bisa hidup terus-menerus. Dia waktu kita gunakan saja hidup, setelah itu kita matikan seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan tempat penyimpanan bahan kimia, itu adalah tempat handling bahan kimia seperti itu. Tidak. Jadi jangan sekali-kali gunakan fume hood kita atau lemari asam kita sebagai tempat menyimpan bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu biasanya disimpan di kabinet khusus yang diatur aerasinya ya. Itu biasanya di luar seperti itu ada lemari khusus yang sirkulasi udaranya udah diatur. Jadi aman bener. Tapi mungkin kalau di kita belum bisa seperti itu ya untuk menyimpan bahan kimia di lemari khusus. Ya setidaknya kita kompartementasi atau kita handling bahan kimia itu di dalam lemari besi atau lemari khusus untuk bahan-bahan kimia seperti itu. Karena ada kemungkinan bahan kimia itu bocor misal di tempat kita. Itu kan akan kita hirup ya. Selama kita bekerja lab seharian, kita akan terhirup atau terpapar bahan kimia jika tanpa sengaja bahan kimia itu bocor gitu. Yang kedua yang dimungkinkan adalah yang perlu diperhatikan adalah bahan kimia itu disimpan tidak bersama dengan lab kita. Jadi itu ada di ruang khusus gitu. Tidak disimpan di ruang kerja kita. Di ruang khusus yang tertutup dan di dalam lemari. Seperti itu. Kemudian nah, ini juga yang paling penting. Penanganan bahan kimia itu yaitu labeling. Sebetulnya zat yang paling berbahaya adalah zat yang tidak memiliki label. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak label barang kita, misal kita isi itu dengan fenol. Fenol yang tidak ada warnanya, fenol yang bening gitu ya. Tapi kita tidak label. Teman kita kemudian anggap itu air. Seperti itu. Kan itu sebetulnya membahayakan. Oleh karena itu yang paling berbahaya di lab itu adalah barang yang tidak di label. Bagaimana pelabelannya? Jadi menurut standarnya itu, walau di kita itu juga kadang tidak seperti itu ya. Labelnya harus jelas, namanya jelas, kemudian tanggal pembuatannya jelas, siapa yang membuat harus ada di situ, kemudian sifat bahan harus ada, misal karsinogen, mutagen dan sebagainya harus tertulis di situ. Kemudian cara simpannya bagaimana? Jadi itu harus jelas. Yang kedua, mungkin juga sampel-sampel seperti bakteri, sampel dan sebagainya, labeling harus jelas seperti itu. Sekarang ini ada labeling khusus ya yang tidak harus kita tulis, bisa kita kasih apa ya, barcode seperti itu, kemudian ada tulisannya, dibikin secara otomatis. Mungkin ini akan sehingga bisa standar dan bisa diidentifikasi itu bahan apa dan bagaimana handlingnya, seperti itu. Kemudian itu untuk bahan kimia. Kemudian yang kedua yaitu bahan biologis. Nah, ini banyak yang kita pakai bahan biologis ini. Definisinya adalah organisme atau bahan yang berasal dari biologi, baik mikroorganisme, tanaman, atau sampel manusia, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Misal agen infeksius. Contohnya adalah organisme yang menghasilkan infeksi atau penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini
kalau kita bekerja dengan mikroorganisme mungkin semua itu harus kita berhati-hati dalam hal ini. Kita harus pilah apakah organisme kita itu termasuk infeksius atau tidak, seperti itu. Yang kedua, kalau kita bekerja dengan sampel berupa darah manusia. Semua darah manusia atau cairan yang kita ambil dari manusia sebagai sampel yang dibawa ke lab itu baik itu berbahaya atau tidak berbahaya, biasanya kita label sebagai infeksius, walaupun itu tidak infeksius, tapi itu untuk kehati-hatian saja. Yang kedua yaitu rekombinan DNA. Kita tahu ini rekombinan DNA karena ini mungkin bagian dari pekerjaan kita. Rekombinan DNA itu adalah molekul DNA yang dibuat di luar sel hidup yang menggabungkan DNA alami atau sintesis ke molekul yang dapat bereplikasi. Jadi kalau kita pakai vektor, baik itu E. coli, pasti di situ kan ada origin of replication, dia bisa bereplikasi. Jadi itu dianggap sebagai biological hazard. Oleh karena itu, untuk penanganan dua macam sampel ini, kita harus mematuhi rule dalam penanganan bahan-bahan kimia biologis. Nah ini, jadi semua organisme sampel seperti bakteri, baik wild type maupun rekombinan di lab, itu kita definisikan sebagai biological hazard. Semua darah dan cairan harus dianggap berpotensi menularkan penyakit dan diperlakukan dengan hati-hati. Semua tanaman transgenik yang belum mendapatkan sertifikasi aman pangan dan pakan dan lingkungan juga kita anggap sebagai biological hazard. Kalau di tempat saya dulu, Arabidopsis saja sebelum dibuang ke lingkungan itu biasanya di autoclave, atau kalau enggak di autoclave itu kita masukkan dalam box biological hazard gitu. Kemudian kita tumpuk dan biasanya di akhir bulan ada pihak ketiga dari pabrik penanganan limbah berbahaya itu yang datang dan mengambil setiap bahan-bahan kimia yang ada di lab kita. Jadi biasanya lab yang bekerja seperti kita ini yang rekayasa genetik dan sebagainya itu lab menghasilkan limbah dan limbahnya biasanya dianggap sebagai limbah B3. Kalau di tempat saya bekerja sekarang ini, penanganan limbah lab yang dianggap sebagai limbah B3 itu diserahkan pada pihak ketiga yang biasanya mereka menangani limbah-limbah dari rumah sakit, seperti itu. Nah, sama dengan bahan kimia, bahan biologis juga harus kita kasih label. Labelnya juga mencakup seperti ini kultur sel apa, sampel DNA apa, dan sebagainya. Ini kita harus disiplin untuk melakukan labeling ini, karena selain untuk keamanan, labeling ini kan juga penting untuk seperti ini sampel-sampel kita ya, akurasi data dan sebagainya itu penting. Jadi labeling itu penting dalam riset dan untuk keamanan lab kita. Kemudian alat pelindung diri. Jadi selama bekerja di lab, kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, sarung tangan, mungkin respirator kalau kita bekerja dengan bahan kimia yang mudah berbahaya seperti itu. Kemudian yang penting itu adalah goggles atau kacamata pelindung. Ini juga ada cerita menarik juga tentang kacamata ini. Suatu saat kami mendapat
apa ya, mahasiswa S2 ini, S2 dari luar kemudian bekerja dengan kita. Jadi mahasiswa ini kayaknya belum dikasih training bagaimana cara kayak menggunakan UV. Jadi ketika dia mengekspos DNA-nya di atas UV itu, nah tidak ditutup seperti itu, tidak ditutup, kemudian terbuka saja itu UV, dia tidak pakai kacamata dan langsung aja seperti itu, langsung aja dia potong. Nah seperti ini kan praktek yang tidak bagus. Seharusnya memang ketika kita masuk pertama kali ke lab sebagai mahasiswa baru atau seperti itu, kita harus mendapat training seperti ini, training keamanan, bagaimana handling bahan kimia, bagaimana bekerja dengan alat-alat, terutama alat-alat berbahaya seperti UV, autoclave, dan sebagainya seperti itu. Yang paling penting sebetulnya adalah jas lab. Jas lab ini penting ya, jadi bukan gaya-gayaan sebetulnya kita pakai jas lab di lab itu. Yang pertama, kan ada kemungkinan kalau kita kerja dengan bahan kimia itu terpercik ke baju kita atau terpercik ke tangan kita dan sebagainya. Kan tanpa kita sadari. Itu kemudian kita keluar. Nah, itu kan berbahaya sebetulnya. Oleh karena itu, jas lab ini sebetulnya harus di eksperimen. Nah, kemudian benda tajam. Mungkin ini juga termasuk salah satu yang berbahaya di lab. Kita tidak bisa membuang barang seperti silet atau blade, microsewing, dan sebagainya begitu saja. Biasanya ini dikumpulkan di dalam box khusus untuk benda-benda tajam. Biasanya dikumpulkan dengan barang pecah belah, misal beling dan sebagainya, itu dijadikan satu dan dianggap sebagai barang berbahaya B3 dan tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, ini juga safety equipment yang sering kita pakai di lab, yaitu laminar airflow. Jadi laminar airflow ini fungsinya hanya clear environment untuk si pekerja. Seperti itu. Mungkin ini bisa digunakan untuk handling hanya untuk sampel-sampel yang tidak berbahaya. Misal kita kalau kultur jaringan itu pakainya adalah laminar airflow. Tapi untuk handling bahan kimia yang bahan biologis atau mikroorganisme yang berbahaya, itu biasanya pakai yang lebih tinggi. Biasanya disebut Biological Safety Cabinet atau BSC. Jadi BSC ini selain dia melindungi sampel, juga dia melindungi operator. Dia dilengkapi oleh HEPA filter yang sanggup memfilter sampai 0,3 mikromolar dengan efisiensi di atas 99%. Ada 3 macam BSC yang dikenal, yaitu BS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini tergantung dengan tingkat proteksinya ya. Misal BSC 2 itu selain sampel juga melindungi operator. Seperti itu. Jadi ada 3 yang dilindungi, yaitu sampel, operator, dan lingkungan. Seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana manajemen untuk barang-barang yang berbahaya secara biologis. Jadi barang biologis sebagaimana saya sebutkan dari tadi itu dianggap sebagai bahan B3.
barang berbahaya seperti itu. Jadi tidak bisa kita buang sembarangan. Biasanya kalau di luar itu ada bag khusus atau plastik khusus untuk menyimpan itu semua. Gitu. Kemudian disimpan selama itu belum diambil oleh pihak ketiga yang bertugas mendisposal ini semua. Biasanya itu disimpan di ruangan khusus, ditumpuk di ruang khusus begitu sampai pihak yang bertugas mendisposal itu datang mengambil barang-barang kita. Seperti itu. Nah, apa saja yang dianggap sebagai barang-barang biological hazard? Biasanya adalah potentially infectious seperti blood, body, human cell, bakteria, culture plate, culture media, dan seperti itu. Biasanya kalau di lab kami itu barang-barang biologis seperti culture, E. coli atau rekombinan atau yang wild type, sebelum kita kirim ke pihak ketiga untuk disposal, kita autoclave dulu di lab, kemudian baru kita masukkan ke gudang tempat penyimpanan. Jadi ketika keluar dari lab, bahan itu sudah mati karena kita autoclave. Kemudian kita taruh di tempat penyimpanan. Nah, kalau tidak di autoclave, barang-barang kita itu harus dilabeli dengan label biohazard. Jadi agar menghindari orang menganggap bahwa itu sampah biasa. Kemudian, nah, bagaimana untuk bahan-bahan kimia seperti yang cair, seperti fenol, bekas ethidium bromide yang running, atau agar, dan sebagainya. Biasanya itu kalau yang cair kita masukkan dirigen khusus, seperti fenol dikumpulkan di dirigen khusus, kloroform dikumpulkan di dirigen khusus seperti itu. Kemudian ada yang wadah khusus untuk asam kuat, basa kuat seperti itu dikumpulkan. Nah, untuk bagaimana untuk disposalnya? Disposalnya adalah pihak ketiga yang memang perusahaan yang bertugas untuk menghandle limbah-limbah B3 ini. Biasanya dia tidak hanya menghandle limbah B3 dari lab, tapi dia menghandle limbah B3 juga dari rumah sakit atau perusahaan yang menggunakan limbah-limbah B3. Jadi tidak dibolehkan untuk membuang ethidium bromide itu ke wastafel seperti itu, atau membuang fenol, kloroform atau apa ke wastafel, atau membuang culture cell kita E. coli yang rekombinan itu langsung ke wastafel. Semuanya harus mengikuti aturan biosafety. Misal kalau kita mau membuang E. coli yang udah rekombinan, itu harus kita autoclave dulu, baru kita masukkan ke plastik B3. Mungkin sekarang tidak umum ya. Kalau dulu tip dan microchip itu masih direuse ya, dibuang. Itu sebetulnya mungkin cukup berbahaya ya untuk yang seperti itu. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan reuse tip atau reuse microchip. Karena itu kalau kita cuci juga berbahaya seperti itu. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Sangat menarik sekali topik yang diberikan tentang hazard dan pengamanan di laboratorium. Ternyata selama ini banyak kekeliruan yang terjadi ternyata di laboratorium. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kepada Bapak Rikno. Mungkin bertanya tentang pengalamannya dulu waktu nge-lab di Korea atau bagaimana, silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya mau bertanya nih Pak Rikno. Untuk pihak ketiga yang di kantor Bapak sekarang tuh yang dikelola swasta atau negeri atau bagaimana Pak? Jadi itu kayaknya memang perusahaan swasta, Mas. Jadi Oke. jadi dia itu memang dikontrak, ada kontrak itu setahun atau berapa gitu ya, yang kantor udah kontrak. Jadi dia ngambil ke kita itu sebulan sekali. Seperti itu. Oh, sebentar. Jadi kayak tip itu ya, tip semua dikumpulkan jadi satu, terus disimpan di gudang biasanya sebelum mereka. Jadi kalau box kita di lab itu penuh, itu kita tutup aja, terus kita taruh di gudang, ganti box baru. Gitu, Pak. Terus gel misalnya Pak ya, gel ethidium bromid, itu juga ada wadah khusus, ditumpuk gitu aja di wadah itu, kemudian ditutup, masukkan box. Nah, kalau udah penuh boxnya ditaruh di gudang. Nah, nanti mereka akan datang, biasanya sebulan atau 2 bulan sekali, saya nggak tahu. Atau kalau udah penuh di gudang tuh mereka bisa dipanggil seperti itu. Jadi itu Untuk tidak hanya lab sebetulnya, jadi mereka juga menghandle rumah sakit atau lab-lab lain. Untuk bahan cair juga ya Pak? Ya, bahan Dikumpulkan cair. dulu. Dikumpulkan dulu. Jadi bahan cairnya itu mereka udah minta ini bahan cairnya dibedain. Misal, kalau perlu mereka bilang kalau fenol saja, atau kloroform saja. Kalau udah campur itu mereka minta ini asam, ini basa. Jadi ada dua, tidak bisa dicampur dua-duanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin ada Bapak Ibu peserta lainnya yang mau bertanya. Yang sehari-hari bekerja di laboratorium. Terima kasih Pak Arstyo. Apa saya bisa sedikit tanya juga? Boleh, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rikno telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengerti tentang peraturan dengan GLP atau SOP dengan GLP. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Pak Arstyo tadi, bahwa beberapa hal yang perlu kita lakukan seperti apa yang disampaikan Pak Rikno tadi, kita masih belum begitu melakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi saya pikir, atau mungkin saya mengikuti tadi mulai awal, bahwa benar atau mungkin bahwa apa yang disampaikan Pak Rikno itu adalah suatu hal yang penting sekali bagi kami. Dan ke depan memang kayak katakanlah kami juga bekerja pada organisme rekombinan, DNA rekombinan, atau mungkin juga ada yang gunakan needle atau mungkin jarum suntik, atau juga yang bahan-bahan silet yang lainnya, yang mana sepertinya mohon maaf belum begitu tertib bagi kami untuk melakukan seperti itu. Jadi ke depan
kami akan melakukan seperti apa yang disampaikan Pak Retno. Jadi limbah ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya bila mana tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, entah itu yang termasuk limbah hazard yang disampaikan Pak Retno tadi, entah itu dalam bentuk mikroorganisme atau mungkin juga rekombinan DNA atau mungkin juga darah. Dan dalam hal ini sering juga dilakukan misalnya darah dari binatang coba. Kalau seperti itu bukan darah manusia, bagaimana Pak Retno? Apakah juga termasuk limbah berbahaya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaannya. Ini untuk misal kita bikin antibody atau apa ya, biasanya kan pakai mencit atau pakai rabbit ya. Kelinci ya. Kalau di LIPI saya belum tahu Pak ya. Kalau di Korea itu kan memang ada ruangan khusus yang dimanage oleh universitas untuk membiarkan mencit, terus rabbit dan sebagainya untuk material riset. Nah, untuk darah-darah itu juga mereka perlakukan seperti itu Pak. Bahkan kelincinya itu walaupun kita suntik hanya dengan antigen dan adjuvan itu juga mereka perlakukan sebagai biohazard seperti itu. Nggak dimakan lah ya. Kayak gitu. Ya, dimakan. Tapi kan maksud kami juga punya ruangan khusus untuk animal, binatang kayak mencit, kelinci dan seterusnya kita punya. Tapi darah yang diambil maka akan dipisahkan, diambil serumnya itu seringkali dibawa masuk ke lab, ke laboratorium untuk dilakukan selanjutnya, dan limbah itulah yang mungkin bagi kami masih belum begitu belum kita kategorikan sebagai biohazard yang mana dibuang di tempat sampah umum. Itu yang mungkin ke depan juga harus termasuk jarum suntiknya, terus alat-alat itu yang mestinya dikemasnya seperti tadi ada agen khusus yang bisa menangani, karena kami terus terang belum punya fasilitas untuk bisa menangani. Terima kasih Pak Retno. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin peserta lain ada pertanyaan atau mungkin mau sharing pengalaman bagaimana kondisi laboratoriumnya? Mas, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Bu Niputu. Pak Retno, mungkin tadi Bapak menjelaskan tentang penyimpanan bahan kimia. Untuk bahan kimia yang misalnya kita buat untuk kegiatan penelitian kita, kemudian kita taruh di bench kita, itu bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan? Ya, terima kasih. Untuk bahan kimia ya, kan bahan